Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kitab pada pagi hari ini, mari kita memperkatakan dengan iman bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penderitaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara-saudara. Merdeka, katakan pada kiri kanan kita juga. Merdeka karena kita telah terbebas dari dosa dan telah terbebas dari maut, sebab Tuhan Yesus telah melawan setiap kita. Amin. Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online ya Tuhan. Kami tahu mungkin kami terbatas, kami tidak dapat bertatap muka secara langsung. Tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu itu nyata bersama setiap kami. Biarlah melalui media online ya Tuhan, setiap umat-Mu yang melihat boleh semakin diberkati. Setiap umat-Mu ya Tuhan yang merasakan sakit akan sembuh. Setiap umat-Mu yang lemah Kau akan kuatkan. Dan kami yang berbuat berat Kau akan memberikan kelegaan kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami boleh terus bersuka cita di hadapan-Mu, karena Kau bersuka cita dalam kehidupan kami, yang siap untuk memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Berikan suara-suara yang buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Katakan lagi lagi. Amin. Terima kasih Bapak. Haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki.
Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya,
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas setiap kami. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan dan sumber kedamaian dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami mengandalkan manusia, mungkin kami kecewa, tapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang segala Tuhan, yang selalu ada untuk setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh terus mengucap syukur atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mau katakan pujian dari awal. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu
sedang memiliki pergumulan sama Tuhan. Mungkin kita saat ini sedang sakit, kondisi kita sangat lemah. Atau mungkin saat pandemi ini, perekonomian kita sedang jatuh, terpuruk. Tapi percayalah saudara-saudara, tangan Tuhan takkan kurang panjang untuk melawat setiap kita. Telinga Tuhan takkan kurang tajam untuk mendengarkan setiap seru-seruan dan doa kita di hadapan. Jika kita memiliki pergumulan sama Tuhan, saat ini mari kita berdoa sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat. Saat ini minta sama Tuhan, minta sama Bapa kita di surga. Mari kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau telah mendengarkan setiap seru-seruan kami Tuhan. Engkau telah mendengar setiap doa kami, tangis kami Tuhan. Minta kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biar Engkau berkenan atas setiap doa kami dan Engkau boleh mengabulkan ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu begitu besar atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa yang setiap kami yang sakit kami telah sembuh. Setiap kami yang lemah Engkau telah kuatkan Bapa. Setiap kami memiliki jalan buntu, setiap permasalahan kami Engkau telah memberikan jalan keluar. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang membutuhkan lawatan Tuhan lebih lagi, mari angkat tangan kita mau katakan satu-satunya. Satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita satukan hati kita mau berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa Indonesia ke tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan, Indonesia adalah milik-Mu. Kami tahu Tuhan, perkenanan-Mu ada bagi bangsa kami. Bapa, kami perlu tangan-Mu yang kuat untuk menopang dan menolong negeri kami. Bapa, pulihkan bangsa kami, sembuhkan negeri kami Tuhan. Yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang sehat, Tuhan proteksi, Tuhan berikan perlindungan. Biarlah damai sejahtera-Mu Bapa tetap tinggal diam di tengah-tengah kami. Ada kesejahteraan-Mu,
ada sukacita, ada berkat melimpah turun atas Indonesia, atas bangsa kami. Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin negeri ini. Berkati pemimpin-pemimpin pemerintahan kami. Dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, TNI, Polri, gubernur, kepala-kepala daerah, sampai tingkat RT RW. Bapa, berikan hikmat-Mu, berikan kearifan-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami untuk menghentikan penyebaran pandemi corona. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan hikmat yang terbaik bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga pandemi ini berakhir dan krisis ekonomi dipulihkan. Tuhan, biarlah Indonesia Engkau panggil berharga di mata-Mu. Indonesia menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Dan Indonesia masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan pemimpin-pemimpin rohani kami. Untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Niko dan keempat wakilnya. Tuhan, biarlah visi-Mu turun atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Biarlah Tuhan, isi hati-Mu, visi-Mu boleh Engkau nyatakan untuk membawa kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat pemimpin Gembala Sidang kami, banyak jiwa dimenangkan. Berkati Tuhan sebagai pembawa api Pentakosta-Mu untuk pemulihan bangsa-bangsa. Berkati Tuhan setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Berkati Bapa keluarganya. Berikan kesehatan dan Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Kami juga teringat Tuhan akan gembala dan wakil gembala kami di tempat ini, Pak Hendro Basuki dan Pak Dion. Tuhan, mampukan Bapak Gembala kami untuk mengembalakan kami di tempat ini. Banyak jiwa dimenangkan. Banyak jiwa Tuhan dimenangkan untuk Engkau. Bapa, berkati pelayanan-pelayanan yang ada. Berkati Tuhan keluarganya, anak, istri, cucu, dan menantu. Dan Tuhan cukupkan semua apa yang diperlukannya. Bapa, kami juga mau bawa jemaat-jemaat-Mu yang pagi ini beribadah bersama kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu, berkat-Mu selalu tercurah bagi jemaat-Mu di tempat ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, bahkan selalu ada jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Bapa, biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai setiap jemaat-jemaat-Mu. Engkau yang memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, memberkati apa yang dicita-citakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, siapkan hati kami
untuk menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya coba men-sharingkan apa yang saya alami. Kenapa saya tiba-tiba mendapatkan sesuatu dari Tuhan, pesan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Saya bawakan di sini adalah mengandalkan Tuhan. Saya menceritakan tentang kalau pada saat kita divonis sakit, apa yang kita harus cari lebih dahulu. Biasanya, pada umumnya manusia akan bertanya, aduh dokter mana yang paling cocok dengan sakit penyakit ini? Obat apa yang saya harus minum? Saya harus kemana? Tetapi pada saat itu kita sadari bahwa kita anak Tuhan. Bukan manusia yang kita andalkan, bukan obat, bukan dokter, tetapi yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya akan membawakan bahwa mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan manusia. Kita lihat di Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Di ayat ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kemudian di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman ini mengingatkan saya atas kejadian yang menimpa daripada suami saya, Dion, yang sekarang pun masih berbaring di rumah sakit Tipik. Tuhan izinkan kalau Dion mengalami sakit penyakit ini boleh terjadi, di mana saya juga harus kuat dalam hadapi ini, di mana saya tidak boleh meminta belas kasihan pada orang lain, pada dokter, pada pendeta, ataupun pada siapapun. Tetapi saya minta belas kasihan dari Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menggerakkan kepada siapa Tuhan akan melakukan segala perkara-perkara yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan pasti sediakan. Cara Tuhan, cara yang luar biasa. Cara Tuhan dalam hal ini untuk bertindak. Terbukti pada saat ini itu, saya pada saat waktu dia divonis seperti itu, rasanya saya seperti tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Tetapi saya sadari, saya merenung saat itu, kalau dia sudah mengalami transplant ginjal, dengan ginjal yang baru, dengan ginjal yang luar biasa, di tanggal 3 Juli, tanggal 3 bulan Juli, kreatininnya normal, fungsi ginjalnya pun masih dalam batas normal. 1 bulan kemudian, Dion mengalami keburukan yang luar biasa. Fungsi ginjalnya hanya tinggal 7%, dan kreatininnya luar biasa meningkatnya, sehingga dokter mengatakan bahwa harus dirawat. Bahkan dokter mengatakan ini ginjal sudah tertolak, artinya ginjal yang baru tidak berfungsi kembali. Hati saya hancur pada saat itu. Ini karena apa Tuhan Yesus? Ini sama apa Tuhan?
Saya hanya meneteskan air mata. Kemudian saya hanya berbicara kepada Tuhan. Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan mengingatkan saya dengan lagu yang Tuhan tanam di dalam hati saya, yaitu adalah Bapa Kau Setia. Mengandalkan Tuhan di sini adalah berarti menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah karena membutuhkan ketaatan, ketundukan, dan komitmen kita yang total dalam mengiring Tuhan. Dia pasti akan menyertai orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau kita dalam menghadapi masalah persoalan hidup, kita harus menyikapinya dengan 5 sikap. Sikap yang pertama yaitu jangan putus asa. Dikala itu kita benar-benar mengalami hal yang tidak menyenangkan. Masalah datang dan sulit untuk kita hadapi, seringkali menimbulkan kita menjadi putus asa. Sesungguhnya sikap tersebut itu tidak benar, karena dengan sikap putus asa tidak dapat menyelesaikan masalah. Bahkan mungkin kita berpikiran yang bukan-bukan. Kita lihat di Yohanes 5 ayat 1-9. Di sini kita melihat bahwa penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda. Saya teringat dengan hal ini, saya ingin seperti orang lumpuh ini yang luar biasa. Yuk, Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Di ayat 3, dan di serambi-serambi itu berbaringlah sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di ayat keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Kemudian di ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Di ayat ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kemudian di ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Di ayat 8 kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Di ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Jadi saya terbangkit, saya dikuatkan dari firman Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 ini. Saya berkata, memang saya tidak boleh putus asa. Bahkan saya harus menguatkan suami saya Dion. Pada saat itu saya juga lemah. Tetapi saya percaya dengan firman ini menguatkan saya. Bahkan saya juga bisa menguatkan untuk Dion. Kemudian sikap saya berikutnya, apa ya Tuhan, saya harus bagaimana dalam hal masalah ini? Tuhan mengingatkan saya dengan bahwa yang kedua itu adalah semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah tersebut. Kita stres dengan masalah tersebut. Sehingga tanpa disadari mulai membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan tidak bisa membuat kita berpikir jernih. Bahkan bisa sampai mengakibatkan stres dan depresi. Memang di sikap yang kedua ini adalah kita pada saat kita mengalami musibah, mengalami masalah, kita harus lebih mendekatkan diri lagi pada Tuhan. Saya ingat di sini adalah kisah daripada Ayub. Sama-sama kita lihat di Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Kemudian di ayat 2, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Kemudian di ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakan tanpa alasan." Kemudian di ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya." Kemudian di ayat 5, "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Kemudian di ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kekuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian di ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai batu kepalanya. Ayat ke-8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kemudian di ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Jadi istrinya sendiri malah juga membuat Ayub menderita ya, sampai berkata demikian. Kemudian di ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau kita lihat di sini, saya pun mengalami di mana
saya juga harus bisa menjadi dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau kejadian, cobaan, ujian ini boleh terjadi atas Dion, saya sebagai istri juga bukan seperti istri Ayub yang mengutukinya, tetapi saya harus menjadi istri yang lebih dekat kepada Tuhan, harus memiliki hati seperti Ayub. Ia sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun semua musibah bertubi-tubi datang ke dalam hidup Ayub ini, ia tetap percaya kepada janji Tuhan yang selalu menolongnya, sehingga pada akhirnya Tuhan mengembalikan hidup Ayub dan membiarkan Ayub dengan berkatnya yang berkali-kali lipat. Ya, saya katakan iya dan amin. Semoga Dion pun akan juga mengalami seperti ini. Kemudian, selain saya tidak boleh putus asa, saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi. Dan kemudian, sikap apa yang saya dapatkan lagi kalau dalam menghadapi masalah ini? Apa yang saya harus lakukan? Yaitu saya harus menguatkan iman. Di saat masalah datang, kita membutuhkan iman. Tanpa iman, kita akan mudah goyah kepada mujizat Tuhan. Dengan iman, kita bisa memiliki keyakinan di hati bahwa Tuhan akan selalu memberi jalan keluar bagi anak-anaknya yang dekat padanya. Saya kisahkan di sini adalah saya mencoba lihat Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida, yaitu di Markus 8 ayat 22 dan 25. Saya dikuatkan dengan firman ini di Markus 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Kemudian di Markus 8 ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Kemudian di Markus 8 ayat 24, orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Kemudian di Markus 8 ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Jadi saya katakan di sini adalah saya harus menguatkan iman saya, iman Dion. Dimana kalau Tuhan sudah menyembuhkan pada masa lalu dan sekarang Tuhan izinkan sakit kembali, pasti Tuhan punya rencana dan maksud tertentu, sama dengan seperti orang buta ini. Begitu Tuhan menjamah mata orang itu, meludahi mata orang, memberikan ludah pada matanya, orang itu tidak langsung melihat dengan jelas karena dia masih melihat seperti pohon-pohon. Demikian juga sekarang, pada saat ini Tuhan sudah melakukan buat Dion demikian, dan pasti Tuhan sedang menguji iman kita, di mana iman kita harus kuat bahwa Tuhan pasti yang akan mempunyai rencana yang indah buat Dion dan buat saya. Terima kasih Tuhan, kalau 3 sikap tadi telah kita bahas. Sekarang sikap yang keempat yaitu adalah jangan lupa bangun hubungan dengan Tuhan. Di Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Di saat itu saya juga mengalami di rumah sakit, saya merenung. Saya kadang-kadang sampai tidak tahu apa yang harus saya katakan lagi kepada Tuhan. Tapi di sini saya harus membangun hubungan terus dengan Tuhan dengan berbahasa roh. Daripada saya bicara dengan manusia untuk hal-hal yang tidak penting,
dan tidak perlu. Sehingga saya lebih banyak berdiam diri dan hanya berkomunikasi dengan Tuhan dengan berbahasa roh. Nanti Roh Kudus sendiri yang mengatur semuanya kepada Bapa di surga. Jadi ada keempat sikap ini, dan yang terakhir ialah saya harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap harus hadapi dengan rasa syukur, karena kita masih diberi kekuatan untuk menghadapi semua masalah hidup. Buktinya, saya masih bisa berada dan berbicara dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Pada dasarnya Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada manusia melebihi batas kemampuan kita. Karena tertulis dalam firman Tuhan, yaitu di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, jika kamu memiliki masalah yang sulit saat ini, jangan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kelima sikap di atas yaitu jangan putus asa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tekun iman kita semakin lebih kuat. Dan kita jangan lupa kita selalu menjaga, membangun hubungan dengan Tuhan, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan, membuat kita lebih tenang dalam menghadapi masalah, sehingga kita dapat lebih mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin saat ini saya sedang menghadapi masalah, Bapak, Ibu, saudara-saudara juga sedang menghadapi masalah. Ingat, kita jangan fokus kepada masalah tersebut. Kita jangan mengandalkan manusia. Kita jangan mengandalkan kita harus minta belas kasihan kepada siapa. Itu tidak benar. Tetapi kita hanya mengandalkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan lakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang bisa menggerakkan siapapun. Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang punya rancangan. Dan pasti ada jalan keluar. Oleh sebab itu, rasa syukur ini dari kelima sikap yang saya harus jalani dan saya harus hadapi masalah-masalah ini. Saya mengucapkan syukur pada Tuhan dengan Tuhan memberikan rema lewat lagu pujian ini yang Tuhan siapkan buat saya. Saya dapatkan lagu ini, saya juga bersyukur pada Tuhan. Dikala saya lemah, Tuhan malah memberikan hadiah dengan lagu ini, yaitu terima kasih Tuhan. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita bisa bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku.
pesan dan hadiah buat hamba juga Tuhan. Terima kasih Tuhan yang hamba ingin bagikan kepada jemaat GBI Pos Pengumben. Kalaupun mereka juga dalam menghadapi masalah Tuhan, kalaupun mereka boleh Tuhan izinkan mengalami ujian, permasalahan yang mereka harus hadapi Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Karena kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, kami tidak mau mengandalkan manusia, tetapi hanya Engkau yang kami andalkan. Satu-satunya adalah jawaban bagi hidup kami. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau bisa memberikan jalan keluar Tuhan. Engkau bisa menggerakkan dengan cara apapun, dengan cara-Mu Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Kami mau menyikapi setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Kami mau terus Tuhan. Kami tidak boleh putus asa Tuhan Yesus. Kami juga harus selalu lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Sekalipun cobaan datang, ujian boleh datang, kami tetap mendekatkan diri kami padamu Tuhan. Dan kami juga Tuhan, iman kami harus semakin kuat Tuhan. Iman kami harus semakin lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami mau membangun Tuhan hubungan dengan-Mu, bangun hubungan dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu bersemayam dan mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dari kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyampaikan kepadamu Tuhan. Dan kami terus Tuhan, walaupun ujian boleh datang, kami terus mau bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dengan 5 sikap yang kami harus jalani ini Tuhan, membuat kami menjadi lebih tegar. Dan kami lihat Tuhan, kami bukan menghadapi masalah, tapi kami percaya ada jalan keluar, ada rencana-rencana Tuhan yang Tuhan izinkan atas kami semua yang menghadapi permasalahan-permasalahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah berbicara melalui bibir lidah hamba ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Engkau, pasti Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik menurut ukuran Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai berbicara. Kiranya berkat ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang mau katakan amin. Jemaat terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi siap untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat luar biasa, cinta, perlindungan, pertolongan, serta pembelaan dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta bersama manis dengan Roh Kudus, roh yang manis, roh yang lembut, roh yang melindungi dan membimbing kita akan menyertai kita mulai pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya dengan berkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin.